Sebelum baca mari kita berdoa semuanya masing-masing. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Baik. Sehat ya? Ya. Udah persiapan tadi pagi? Ya. Udah sarapan? Jadi otomatis kalau udah sarapan nanti akan dapat memulai pelajaran dengan semangat dan segar pastinya. Ya, sebelum itu ibu absen dulu ya. Raditya, Aldi Hafizi, Arfiza Pino. Sebelum kita memulai pelajaran kita lebih dahulu, sebaiknya kita tadaruskan dulu ya, seperti biasa kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Silakan buka Al-Qur'annya masing-masing. Kita buka dengan membaca surah Al-Fatihah. Kalau kita baca sama-sama dari Ta'awudz. Sekarang kita memasuki pelajaran kita pada ini. Tapi terlebih dahulu Ibu ingin kita mengingatkan kembali materi yang telah kita bahas pada minggu yang lalu, ya. Siapa yang masih ingat materi yang kita pelajari? Ya, silakan Amel. Amel. Alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Ya, alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Apa itu Mel? Alif lam syamsiah atau alif lam qamariyah? Tajwid alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Alif lam syamsiah lamnya tidak dibaca dengan jelas, sedangkan alif lam qamariyah lamnya harus dibaca dengan jelas. Ya, benar sekali. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran materi kita, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada materi Asmaul Husna. Nah, bisa lihat di layar proyektor yang sudah Ibu sediakan. Jadi harapannya satu adalah nanti setelah belajar kalian itu bisa mengartikan atau memahami makna dari Asmaul Husna dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Artinya apa? Artinya adalah tidak terpaku dengan deskripsi yang ada di buku. Jadi bisa bebas menggunakan bahasa apa saja. Yang kedua adalah dapat mengidentifikasi macam-macam Asmaul Husna. Jadi macam-macam Asmaul Husna. Nanti ada beberapa Asmaul Husna yang akan kita bahas. Karena Asmaul Husna itu sebenarnya ada berapa? 99. Ada 99. Tapi untuk kali ini tidak kita bahas 99, hanya ada 4 saja, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Nanti untuk tugas hari ini, Ibu tidak akan menjelaskan secara detail apa itu Asmaul Husna. Kali ini adalah kalian sendiri yang berekspresi, kalian yang mencari informasi, mencari sumber informasinya dengan macam-macam yang telah Ibu siapkan nanti, ya. Jadi untuk itu sebelum Ibu jelaskan bagaimana cara pelaksanaannya, mengerjakan tugasnya, bagi dulu kelompoknya menjadi 4 kelompok. Silakan dibagi menjadi 4 kelompok. Dan setelah kalian membagi kelompok, sedikit akan Ibu jelaskan untuk pengawalannya nanti kamu yang bekerja seutuhnya, ya. Silakan lihat lagi di layar proyektor. Jadi Asmaul Husna itu berasal dari 2 kata. Yang pertama adalah
al-asma yang artinya nama-nama yang baik. Dan yang kedua adalah al-husna artinya yang baik atau yang terbaik. Jadi dapat kita simpulkan 180. Yuk baca sama-sama. Ya. Di 99 asmaul husna hanya 4 yang akan kita bahas. Nah, itu. Nah, di sini Ibu tidak akan menjelaskan secara keseluruhan, nanti Ibu baru menjelaskan. Jadi siapa yang nanti akan menjelaskan? Yang menjelaskan itu adalah kalian. Nah, yang mencari informasi apa sih al-alim, apa sih al-khabir, apa sih as-sami, apa sih al-basir. Nah, seperti apa contohnya, apa dalilnya, nanti kalianlah yang mencari informasinya. Paham? Paham. Nah, jadi nanti kelompok 1, perhatikan kelompok 1. Kelompok 1 ini yang Ibu mengidentifikasi asmaul husna yang al-alim. Mana kelompok 2 kemudian al-khabir. Kelompok 4 as-sami dan kelompok 4 al-basir. Bagaimana menggali informasi tersebut? Menggali informasi tersebut mengakses materi asmaul husna ini dari link yang sudah Ibu siapkan, yang bertanda warna biru ini, ya. Maupun boleh mencari sumber informasi dari video-video yang relevan, artinya yang bersangkut paut dengan asmaul husna. Ketiga, boleh menggunakan buku paket yang sudah kalian pegang masing-masing. Sudah cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas, Ibu bagikan lembar kerjanya masing-masing LKPD, ya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2. Mulai dari sekarang Ibu kasih waktu 30 menit. Silakan dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Pagi. Pada hari ini kami akan mempresentasikan asmaul husna al-alim. Dan juga al-huda. Al-alim artinya yang maha mengetahui yang tampak hitam maupun yang gaib. Pengetahuan Allah tidak terbatas. Segala aktivitas manusia dan peristiwa yang akan terjadi pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada sisi Allah lah nanti kunci semua yang baik. Tidak ada yang mengetahui kunci Dia sendiri. Dan yang mengetahui apa yang dijalankan dan dilakukan, dan tiada selesai kaum pun yang melainkan Dia mengetahui pula, dan tidak ada pun sedikit biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata. Lalu meyakini sifat Allah al-amin antaranya: 1. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. 2. Tidak sombong dengan kemampuan. 3. Menyimani segala yang baik maupun yang nyata. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 Eda, Ahmad, Isri dan Iza, ya. Sekarang Ibu tanggapi dulu penampilan dari kelompok 1. Tadi kelompok 1 membahas tentang apa? Tentang alim. Nah, mereka membuat poster atas berbentuk yang dibuat mereka dari Canva, ya. Jadi tadi al-alim. Jadi al-alim itu artinya apa? Ya, al-alim artinya yang mengetahui. Nah, menurut dari kelompok 1 itu al-alim itu tadi Allah mengetahui dari segala
dimanapun. Jadi dijelaskan di dalam Al-Quran apa tadi, Ezra? Al-An'am ayat 59. Nah, contohnya, misalnya, seandainya kalau Al-Alim itu mengajarkan kita untuk menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Nah itu ya, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Jadi jangan sampai berputus asa. Kejarlah cita-citamu setinggi langit. Yang tidak sombong dengan kemampuan. Jadi seandainya kalau sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kecerdasan yang baik, maka tidak boleh sombong. Jadi ilmu yang kamu punya itu wajib untuk dibagi kepada kawan-kawan yang belum mengerti. Jadi kalau seandainya udah tahu, maka bagilah ilmu. Di situ ya. Yang ketiga, mengimani segala yang gaib maupun yang nyata. Jadi apapun makhluk Allah maupun yang nyata maupun yang gaib. Misalnya contoh yang gaib apa itu? Adalah malaikat Allah. Harus sebagai orang muslim harus mempercayai, meyakini bahwa adanya malaikat. Karena malaikat itu tidak dapat kita lihat dengan nyata, tetapi sebagai seorang muslim yang beriman maka wajib untuk kita percayai keberadaannya. Itu ya. Dan itu tanggapan Ibu untuk kelompok 1 cukup baik. Sekali lagi kita hapus dengan meriah. Ya, langsung saja kita lanjutkan ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Nah, untuk pada hari ini tadi sudah kalian cari, kalian menggali informasi dari masing-masing 4 asmaul husna tersebut. Ibu cukup bangga terhadap hasil apa yang telah kalian dapatkan ya. Jadi untuk hari ini dapat kita simpulkan materi kita pada hari ini. Yuk, kesimpulan apa yang kita dapatkan sekarang? Silakan. Ya, kesimpulannya dengan kita mempelajari sifat-sifat Allah dapat membantu kita memahami bahwa Allah itu Maha mengetahui tentang ya segala apapun yang terjadi di bumi ini, baik segala perlakuan manusia, makhluk-makhluk yang lainnya juga. Jadi intinya haruslah kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi apa yang Allah larang, sehingga kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi kalau kita orang yang bertakwa, maka secara otomatis Allah akan dekat kepada kita. Nah, itu ya di situ. Kemudian setelah kalian itu mempelajari materi ini, apakah bisa dipahami? Insyaallah. Kalau sudah paham berarti sudah tahu semuanya ya. Jadi tidak ada yang ingin bertanya, maka itu yang akan bertanya. Ya, siapa yang tahu apa makna dari Al-Khabir? Ya, silakan Jihan. Maha teliti atau maha waspada. Ya, maha teliti atau maha waspada. Tepuk tangan untuk berikutnya silakan. Apa maksud atau makna dari As-Sami? Siapa yang tahu? Ya, silakan As-Sami. Asami artinya adalah Allah maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta. Ya, Allah yang maha mendengar. Berarti kalau sudah tahu maknanya pasti bisa menyebutkan contoh-contoh dari As-Sami. Siapa yang bisa menyebutkan contohnya? Yuk, silakan Barkis. Perilaku meyakini sifat as-sami adalah 1. Menjaga perkataan dan perbuatan sebaik mungkin. 2. Tidak pernah berputus asa terhadap rahmat Allah SWT dan senantiasa berdoa. 3. Tidak sulit terhadap orang di sekitar kita yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Ya, bagus sekali. Yuk, tepuk tangan. Alhamdulillah. Untuk itu, Ibu rasa hari ini kita cukupkan dulu. Sebelum itu, Ibu akan menyampaikan materi yang akan datang. Berarti yang akan datang karena materi hari ini sudah selesai, maka minggu depan kita akan ulang.